hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, flyover. Oke, daon nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Hartati dari kelas MPI 1. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara akuntansi konvensional dan akuntansi Islam atau akuntansi syariah. Adapun pengertian akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang mengatur kegiatan pencatatan, mengategorikan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Penggabungan prinsip-prinsip Islam ke dalam sektor ekonomi tidak terbatas pada produk bank seperti tabungan syariah, seperti halnya produk-produk dan sektor ekonomi berbasis syariah. Akuntansi syariah terkait dengan erat penerapan prinsip-prinsip yang konsisten dan nilai-nilai Islam, baik dari segi siklus maupun pencatatan. Akibatnya, akuntansi syariah menempatkan premi yang tinggi pada kepatuhan akuntan terhadap prinsip syariah ketika menyajikan data keuangan. Adapun pengertian akuntansi syariah dari beberapa menurut para ahli adalah satu dari Napier. Napier menjelaskan bahwa akuntansi syariah merupakan bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal, yakni akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yakni dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Sedangkan pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Yang kedua dari Dr. Omar Abdullah Zaid. Menurut beliau, akuntansi syariah merupakan suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Dalam seluruh aktivitas akuntansi, tercantum catatan-catatan yang representatif serta berkaitan dengan pengukuran dan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan, dan keputusan tersebut yang bertujuan membantu pengambilan keputusan yang tepat. Adapun yang ketiga dari Adnan M. Akhyar. Sedangkan Adnan M. Akhyar mendefinisikan akuntan syariah sebagai praktek akuntan yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah, sebagai sarana untuk ibadah. Ciri akuntansi syariah adalah konsep Al-Quran yang menjadi pedoman bagi akuntansi syariah dalam menekankan nilai-nilai Islam. Karena kitab suci umat Islam ini banyak menyinggung tentang pemakaian akuntansi sebagai sistem informasi secara wajar, benar, dan akurat.
Konsep akuntansi syariah adalah akuntansi ini tidak membenarkan membagi keuntungan atau keuntungan yang belum terkumpul. Meski begitu, akuntansi syariah membenarkan bahwa keuntungan dinyatakan sebagai hasil dari penjualan. Namun, konsep akuntansi ini menyatakan bahwa keuntungan muncul pada saat barang yang bersangkutan berkembang atau mendapatkan nilai. Adapun teori akuntansi syariah adalah penggunaan teori akuntansi yang islami, juga cukup berbeda. Akuntansi syariah memegang teguh pada suatu cara, yaitu cara untuk menghadapi kemungkinan resiko dan bahaya untuk menentukan harga atau nilai. Penentuan harga adalah dengan memperhatikan nilai tukar. Fungsi mata uang. Fungsi mata uang apapun yang wujudnya memiliki anggapan yang sama, pokoknya utamanya adalah mata uang sebagai nilai tukar. Setiap jenis mata uang memiliki posisi yang sama. Uang fisik, emas, perak, dan komoditas lainnya memiliki kedudukan yang sama. Penggunaan mata uang oleh perantara adalah untuk menentukan sumber harga atau nilai suatu barang. Bukan hanya emas, perak, atau uang fisik saja. Pada akuntansi syariah, mata uang juga bisa berupa barang yang menjadi alat tukar. Misalnya ketika membeli sepeda motor baru, Anda harus membayar dengan jumlah uang dan motor bekas, atau disebut juga dengan tukar tambah. Maka motor bekas Anda adalah mata uang. Lalu ada aktiva. Barang-barang dasar dalam konsep akuntansi syariah terklasifikasi ke dalam beberapa kategori, termasuk barang dan uang. Selain itu, barang masih terbagi menjadi dua kategori, perdagangan barang dan properti. Barang perdagangan adalah barang yang perusahaan jual, bisa jadi produk atau layanan. Sedangkan properti seperti aset perusahaan dapat berbentuk alat manufaktur, bangunan, ruang komersial, tanah, dan sebagainya. Jenis laba, akuntansi ini membagi keuntungan menjadi dua kategori, yaitu capital gain dan principal income. Semua keuntungan ini berasal dari transaksi. Jika ada sumber ilegal atau haram, itu harus dapat Anda jelaskan. Keuntungan ilegal ini tidak boleh Anda berikan kepada mitra yang bersangkutan atau tercampur dengan modal pokok. Selain itu, asal-usul dan pengarahan sumber dana yang ada hanya ke lokasi yang ulama sarankan. Jika Anda menerapkan sistem laba akuntansi seperti ini, atau Anda merasa perlu adanya kustomisasi beberapa fitur agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Anda dapat menggunakan software akuntansi dari Hashmicro. Kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama ada sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil di mana semua pihak terlibat atas risiko. Menggunakan sistem bagi hasil dapat Anda lihat dengan jelas keuntungannya. Penetapan sistem pembagian hasil juga harus sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya, ada dua pihak, yang pertama bertindak sebagai pemilik modal dan yang kedua bertindak sebagai manajer modal. Kedua belah pihak akan memahami bagaimana menghasilkan keuntungan dan akan memastikan bahwa keuntungan pendistribusian sesuai dengan kesepakatan yang seluruh pihak sepakati sejak awal. Yang kedua ada penerapan prinsip jual beli mudharabah. Akuntansi syariah menganut prinsip-prinsip Islam yang dalam hal pembelian dan penjualan. Misalnya transaksi antara bank dan pelanggan yang mengajukan kredit. Melalui prinsip murabahah, nasabah dan bank akan mengembangkan sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Dengan menerapkan prinsip ini, kedua belah pihak juga harus menyetujui jumlah bunga yang akan mereka bayar dan terima terlepas dari suku bunga yang berlaku. Akuntansi syariah menghindari riba. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah nominal pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam akuntansi syariah,
Laporan tersaji tidak dengan riba, melainkan menggunakan konsep time of value, sehingga terlihat lebih baik dan memenuhi kebutuhan investor, daripada hanya menggunakan nilai waktu konsep uang. Akuntansi syariah menunjukkan bahwa transaksi bisnis dapat mencakup nilai-nilai moral dan standar juga. Adanya unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya berkaitan dengan implementasi sistem keuangan, tetapi juga menggabungkan komponen zakat, yang merupakan salah satu kelebihannya. Teori akuntansi juga mengatur dan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan bisnis, tetapi juga kepentingan yang memiliki unsur toleransi kepada semua pihak. Adapun dasar hukum dengan menerapkan sistem akuntansi syariah, penggunaan kerangka hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, yang mana ketentuan dan dasar hukum bukan manusia yang menciptakan, tetapi oleh Tuhan. Karena ketentuan tidak perlu dipertanyakan dan tidak akan berubah seiring berjalannya waktu. Dengan menerapkan ini, bisnis akan menunjukkan peningkatan tanggung jawab dan peningkatan etika bisnis. Dengan menerapkan sistem ini, bisnis Anda tidak akan dapat berkembang, tidak hanya akan dapat berkembang, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan masyarakat yang lebih luas. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah: 1. Menafsirkan dan mengklasifikasi data merupakan dasar dari akuntansi konvensional. Informasi yang akuntan sampaikan adalah perkiraan yang terbaik untuk memastikan bahwa perusahaan akan berinvestasi dalam sistem tersebut. Kedua, perbedaan utama antara akuntansi syariah dan konvensional adalah bagaimana informasi dibagikan. Akuntansi tipe ini memberikan seluruh prospek informasi baik atau buruk dengan cara yang jelas dan ringkas. Sementara informasi akuntansi konvensional hanya menyajikan informasi pilihan saja. Dalam akuntansi konvensional, klasifikasi aset adalah sebagai modal tetap, aset tetap, dan modal lancar atau aset lancar. Sedangkan dalam akuntansi Islam, klasifikasi aset adalah sebagai properti dalam bentuk uang dan properti dalam bentuk barang, dan kemudian mengklasifikasikan kembali barang sebagai properti atau barang perdagangan. Dalam konsep syariah, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya bukan menjadi tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk mengukur dan menentukan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. Konsep konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan konsep syariah memperhatikan hal itu dengan cara menentukan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku, serta membentuk cadangan untuk Konsep konvensional menerapkan prinsip laba secara universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Berbeda dengan konsep syariah yang membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan kapital, dengan yang berasal dari transaksi. Dalam syariah pun juga harus menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ulama tentukan. Perusahaan tidak boleh membagi laba dari sumber yang haram kepada mitra usaha atau mencampur dengan pokok modal. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba terjadi ketika adanya jual beli, sedangkan konsep syariah memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya pertumbuhan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Walau begitu, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba. Dari kesimpulan penjelasan yang di atas, dapat kita ambil bahwa akuntansi syariah dan akuntansi konvensional memiliki perbedaan dalam prinsip, ide, kepribadian, dan tujuan modal yang berbeda.
Sehingga kebutuhan laporan yang lembaga keuangan Islam butuhkan tentu berbeda dari pengguna informasi yang lembaga konvensional perlukan. Sekian penjelasan perbedaan dari tadi nggak pakai salam. Sebes